Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Ya, ternyata bahasa nasional Indonesia ini ada sejarahnya. Bagaimana sih proses perjalanannya kok bisa menjadi namanya bahasa Indonesia? Akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Akan tetapi perlu kita ketahui dulu sebenarnya, ya, apa sih itu bahasa? Nah, apa itu bahasa? Nah, secara umum kita akan bisa langsung menjelaskan bahwa bahasa itu adalah ujaran, ya, ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Apakah betul? Ya. Mengapa? Karena bahasa hanya dimiliki oleh manusia, sehingga salah satu sifat dari bahasa adalah manusiawi. Baik. Nah, sifat-sifat bahasa yang harus diketahui ialah ada sistematik, kemudian manasuka, kemudian manusiawi, ujar, dan juga komunikatif. Nah, untuk sistematik sendiri, ya, di sini adalah bahasa itu harus memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Jadi, bahasa itu dia harus ada tersistem agar antara pemakai bahasa dalam satu daerah yang satu dengan daerah yang lain itu memiliki keseragaman, ya. Jadi dia tersistem, tidak bahasa Indonesia itu jadinya jika memang suatu benda itu dikatakan meja, maka antara satu daerah yang lain dengan daerah satu dengan daerah yang lain akan menyebutnya benda itu ya meja gitu ya. Dia harus ada polanya. Kemudian yang kedua, manasuka. Nah, manasuka di sini unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa sadar. Bukan berarti tanpa sadar ini ya dalam keadaan dia tidak sadar ya, akan tetapi pada pembentukan suatu nama, suatu benda, misalnya pada penamaannya, misalnya sebuah meja, sebuah benda yang berkaki 4 itu dikatakan meja gitu. Yang mana suka, dia suka-suka pada awal penamaan dulunya, ya, sehingga benda yang berkaki 4 yang biasanya digunakan sebagai tempat menulis misalnya, maka itu adalah meja gitu. Ya, yang dulu dinamakan oh iya ini meja gitu. Maka kata meja itu akan terus-menerus menjadi istilah pada benda yang berkaki 4 gitu ya. Itu yang dikatakan manasuka ya. Kemudian ada ujar. Tadi ujar di sini ya, ini merupakan bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Ya, betul sekali. Karena sebenarnya ujar di sini suatu bahasa itu dapat bisa terdengar, bisa tersampaikan karena adanya ujaran-ujaran ya dari bunyi-bunyi yang disampaikan oleh manusia. Kemudian, ujaran tadi yang dihasilkan oleh manusia sehingga sifat dari bahasa itu sendiri adalah manusiawi ya. Bahasa berfungsi jika manusia memanfaatkannya. Lantas bagaimana kalau misalnya seperti kucing yang mengeong ya, kemudian misalnya burung ya, dia yang bisa mengikuti bahasa manusia. Saya bilang tidak, misalnya dia burung mengikuti tidak gitu ya. Apakah itu juga termasuk dengan bahasa? Nanti akan kita bahas bersama ya. Kemudian bahasa di sini bersifat komunikatif, jelas sebagai alat komunikasi atau perhubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, hakikat bahasa di sini ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Ya, hakikat bahasa. Nah, yang pertama adalah bahasa adalah sebuah sistem. Jelas. Mengapa ini dikatakan sebuah sistem? Jika bahasa ini dia tidak tersistem,
sebuah benda itu dikatakan kursi, sebuah benda dikatakan meja, misal dari tahun ke tahun benda itu berubah nama-namanya, itu yang disebut tidak tersistem. Akan tetapi jika sebuah bahasa, penamaan benda, sebuah meja, kursi yang dari tahun ke tahun itu disebut sama, itu yang disebut dengan sistem, ya. Kemudian bahasa itu berupa bunyi, jelas tadi, ya, bunyi. Bahasa itu berwujud arbitrer. Nah, arbitrer ini akan berkaitan juga dengan sistem, ya. Arbitrer di sini akan berkaitan juga dengan mana suka. Arbitrer di sini sebuah benda arbitrer atau mana suka, istilah lainnya, ya, sebuah benda yang berkaki 4. Misalnya di Indonesia dikatakan meja, maka di luar negeri sana dikatakan table, misal. Ini disebut dengan arbitrer. Antara negara satu dengan negara lain mungkin memiliki istilah yang berbeda. Akan tetapi di Indonesia itu dinamakan meja, misal benda yang berkaki 4. Maka ini akan sama, semua orang Indonesia akan mengatakan itu adalah meja, ya, untuk bahasa Indonesianya. Nah, kemudian konvensional ini akan dipakai konven. Tersistem dia akan seluruh dipakai sebuah nama, penamaan benda itu akan sama di tempat yang satu, tempat yang lain, penamaannya akan sama. Kemudian bahasa itu bervariasi. Jelas, ini untuk bervariasi akan berkaitan dengan bahwa bahasa itu ada 2 jenis, ya, bahasa lisan dan juga bahasa tulis. Kemudian bahasa resmi, bahasa tidak resmi. Nah, kemudian ada namanya bahasa itu bersifat dinamis. Dinamis di sini artinya bahasa itu akan selalu berubah, selalu bergerak. Dia tidak statis, ya. Dia selalu bergerak, ya, bergerak. Bergerak artinya apa, Bu? Apakah dia memiliki kaki? Oh, tidak. Artinya dia akan selalu, jumlahnya akan selalu bertambah. Dulu istilah begawi dalam bahasa Lampung, ya, bahasa Lampung, untuk dalam bahasa Indonesia itu masih merupakan bahasa daerah, ya. Akan tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini istilah begawi yang merupakan dari bahasa Lampung telah dibakukan, ya. Itu contoh dari bahasa bersifat dinamis. Kemudian bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial, jelas, ya. Ada hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Dan yang terakhir, bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Jelas ini menunjukkan identitas orang Indonesia, bagaimana cara bertutur katanya, memiliki bahasa, dan orang luar bagaimana juga. Nah, sekarang lahirnya bahasa Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak 28 sejak 28 Oktober. Yang memiliki ada 3 poin. Salah satunya di sini adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ternyata ini pun memiliki sejarahnya, ya, sejarah dari hadirnya bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 1954, ya, pada tahun 1954, berdasarkan Kongres Bahasa Indonesia II, ya, menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini ternyata, ya, berasal dari bahasa Melayu. Ya, kemudian ternyata dari abad ke-7 bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara. Terbukti dari mana? Terbukti dengan adanya, ya, yang pertama itu ditemukannya prasasti di Palembang, ya. Kemudian ditemukannya juga prasasti di Jambi, ya. Kemudian ditemukannya juga prasasti di Jawa Tengah, ya, pada zaman Sriwijaya, ya, pada zaman Sriwijaya. Nah, pada zaman Sriwijaya, ya, bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa kebudayaan ternyata dipakai di dalam buku pelajaran agama Buddha, ya. Kemudian bahasa Melayu ini ternyata digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan.
Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini kan tempatnya lalu lintas perdagangan, tidak hanya antar suku yang ada di Indonesia, tetapi juga dengan orang luar, ya. Sehingga bahasa Melayu ini dipakai sebagai bahasa perdagangan. Nah, untuk bahasa Melayu ini dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan makin bertambah kukuh keberadaannya. Jadi, dia bahasa Melayu ini semakin kuat ternyata keberadaannya di Indonesia. Ya, di Indonesia sejak abad ke-7 nih ya. Dan bahasa Melayu ini ternyata pun ia menyerap dari beberapa bahasa seperti Sanskerta, kemudian Persia ya, Arab, dan juga Eropa. Seperti misalnya kalau bahasa ini bahasa Eropa seperti istilah almari ya. Nah, perkembangan bahasa Melayu tadi, perkembangan bahasa Melayu ini ternyata sangat memberikan dampak yang besar ya terhadap pemuda-pemuda di Indonesia, sehingga mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Nah, sehingga para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan ya, jadi mereka seperti perkumpulan mereka ingin sekali mengangkat bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia, sehingga pada tahun 1928 itulah ya bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian pada 8 Agustus bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Jadi bahasa Indonesia itu ada sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Nah, bahasa negara jelas ini pun tercantum di dalam undang-undang ya. Nah, itu terkait tentang sejarah bahasa Indonesia. Seperti saya bilang tadi ya, ternyata bahasa Indonesia itu sendiri dia prosesnya itu tidak statis ya, melainkan dia dinamis. Jika berbicara tentang bahasa Indonesia, maka tidak terlepas dengan namanya ejaan bahasa Indonesia. Kalau yang sekarang kita kenal dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ternyata dulu pun ada istilah-istilahnya. Ya, kalau sekarang namanya PUEB, maka pada tahun 1901 itu istilahnya adalah ejaan van Ophuijsen. Ya. Ada beberapa poin yang harus dipahami. Yang pertama seperti huruf I yang berfungsi sebagai huruf I seperti mulai, ramai juga digunakan untuk menulis huruf Y. Ya, seperti Surabaya, ini mengganti huruf Y ya. Kemudian huruf J ya, huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah ya. Kalau sekarang kan yang, payah, sayang dulu, sajang. Kemudian O, E untuk menuliskan kata-kata seperti guru, itu, dan umur, oemoer ya. Kemudian tanda baca seperti koma ain ya, kalau sekarang istilahnya ada apostrof. Dulu pemakaian seperti ini, makmur, akal, tak, pak ya, seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi, ada namanya Ejaan Republik atau Suan di tahun 1947. Huruf OE yang sebelumnya dipakai diganti dengan U. Maka ada guru, itu, umur, tidak lagi goeroy, tidak lagi oemoer ya. Kemudian bunyi hamzah yang tadi ya, tak, pak, dan sentak ini rakyat ya. Kemudian kata ulang boleh ditulis dengan angka
2. Nah, berarti kalau Anda yang masih menggunakan misalnya menuliskan kata ulang seperti rumah-rumah menggunakan angka 2, berarti Anda masih mengikuti ejaan yang lama, ya, ejaan Swandi. Nah, kemudian awalan di dan kata depan di itu penulisannya sama, dia digabung. Misalnya ya, seperti apa? Kalau sekarang kita memakainya di rumah sama dibeli, ya. Jelas ini dipisah, ini merupakan kata depan, ini adalah awalan. Kalau sekarang pemakaian di rumah itu harus dipisah, sementara kalau ini harus disambung, yang menunjukkan tempat dan yang menunjukkan kata kerja. Nah, kalau pada ejaan Swandi, maka kedua-duanya itu ditulis berdampingan dengan kata yang mengikutinya, ya. Nah, kemudian ada ejaan Melindo, ya, atau Melayu Indonesia, ya. Konsep ini dikenal tahun 1959 karena pada tahun itu gejolak politik, maka urunglah, ya, tidak diresmikan untuk ejaan ini. Kemudian, nah, ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD, ya, yang mungkin Anda mengenal tentang EYD. Ya, ejaan diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ya, diresmikan oleh Presiden. Ya, ada nomornya 57, ya, tahun 1952. Nah, sekarang mengapa sih bahasa Indonesia? Jelas harus dipelajari. Mengapa bahasa Indonesia harus dipelajari? Jelas bahwa bahasa Indonesia ini diajarkan, ya, di semua jurusan program studi di seluruh fakultas di perguruan tinggi, ya. Tidak terkecuali, ya, bagi Anda misal di sekolah, kenapa dari SD sudah diajarkan tapi mengapa harus diajarkan lagi? Karena ini merupakan mata kuliah memang wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Nah, dipelajari di semua jurusan atau program studi di seluruh fakultas di perguruan tinggi. Padahal bahasa Indonesia sudah dipelajari sejak lahir, ya, ketika bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Dan secara formal dipelajari sejak di sekolah dasar. Karena sesuai dengan satu Undang-Undang tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, ya, pada pasal 37 ayat 2, ya. Kemudian pada Undang-Undang bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi latar belakang mengapa bahasa Indonesia harus dipelajari secara formal sampai di perguruan tinggi adalah adanya dua kedudukan bahasa Indonesia. Tadi, ya, yang saya jelaskan sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sejarah singkat bahasa Indonesia dan juga perkembangannya. Terima kasih.